Jadi mari kita lihat gambar berikut. Itu merupakan suatu gambar yang sumbu X-nya itu adalah menunjukkan waktu, terus sumbu Y-nya itu adalah menunjukkan semangat dari saudara-saudara yang kebetulan sekarang program S2 itu pada waktu saudara itu masuk program S2 itu pasti saudara punya keinginan tertentu dan keinginan tertentunya itu nanti ungkapannya itu memang akan muncul di dalam, yaitu tadi membuat suatu tulisan atau membuat suatu tulisan sehingga tulisan itu menggambarkan sebenarnya apa yang saudara inginkan atau mau saudara jalani di dalam masuk program itu. Nah, tentu saja kita berbicara mulai dari pemikiran yang positif, yaitu pada waktu Anda itu masuk di dalam program S2 ini atau di dalam program Anda itu, semangat saudara itu sebenarnya sangat tinggi gitu. Dan saudara sudah tahu bahwa tujuan akhir dari nanti atau bagian akhir dari pekerjaan itu adalah mengungkapkan apa yang saudara inginkan, sehingga memang biasanya pada saat saudara mau masuk S2 itu atau mau masuk program itu sebenarnya harusnya kita tahu atau saudara itu tahu saudara itu mau apa gitu. Yang mau apanya itu nanti mungkin diwujudkan dalam pemikiran yang mau saudara teliti. Nah, kuliah-kuliah, mata kuliah dan sebagainya itu pada dasarnya itu adalah kelengkapan-kelengkapan yang dianggap perlu bagi saudara untuk mempersiapkan bagian akhir dari pekerjaan atau tesis kalau untuk program S2 ini, yang hasil tesisnya itu nanti harus dipublikasikan dalam bentuk tulisan dalam jurnal, apakah itu nasional atau internasional. Jadi kalau kita lihat sebenarnya gambar semacam ini kalau diukur menurut waktu itu harusnya saudara lihat pada saat mulai dari saat awal dari keinginan saudara itu, terus itu jadi naik turun itu karena apa gitu. Yang paling gampang kita pikir positif itu mestinya pada saat saudara masuk itu saudara sudah tahu dengan pasti saya mau melakukan ini gitu. Ya, nanti contohnya mungkin kita bisa ambil apa. Saya mikir ini. Nah, terus saudara sudah mantap-mantap mikir itu, kalau dilihat kok makin lama makin turun, itu saudara sebenarnya diberi waktu gitu. Dan biasanya memang kalau saudara itu mau melakukan pekerjaan itu yang namanya menulis tesis itu biasanya ada dosen pembimbing itu. Nah, kalau kita lihat betul itu memang mungkin pada saat awal saudara masuk itu saudara itu dilepas gitu. Dilepas sehingga apa-apa tuh pikiran itu mungkin murni datangnya dari Anda sendiri, yang itu tergantung dari bagaimana Anda itu akan mempersiapkan, ya itulah yang akan Anda jalankan. Tapi kalau dilihat dari grafik semacam ini itu dari tinggi itu menjadi turun, drop itu sangat ke bawah, tapi terus bisa naik lagi karena berbagai alasan. Yang alasannya itu bisa karena ketemu teman-teman, diskusi, mungkin ketemu dengan dosen pembimbing dan seterusnya itu. Nah, biasanya kan kalau tahapan pekerjaan semacam ini paling tidak kerangka berpikirnya memang kalau saudara mau melakukan penelitian itu saudara punya memang apa yang ingin saudara teliti. Kemudian saudara mempertanggungjawabkan dulu bahwa yang saudara inginkan itu layak untuk diteliti. Nah, itu biasanya kan dimulai dengan saudara harus mengatakan apa, tapi semuanya dilepas sampai dengan saudara ketemu dengan dosen pembimbing. Biasanya mungkin aturan di satu tempat dan tempat yang lain itu kalaupun bervariasi, tapi ujung-ujungnya itu adalah sebelum saudara melakukan penelitian saudara harus mengajukan usul penelitian. Jadi itu paling enggak tahap besar yang pasti akan saudara lakukan. Nah, setelah saudara usulan penelitian Anda itu diterima, baru lakukan penelitian. Kemudian setelah saudara lakukan penelitian itu, kalau saudara sudah dianggap selesai, saudara akan diuji tentang itu, tentang hasil penelitian Anda. Nah, mestinya pada saat pengusulan itu sudah mengajukan proposalnya, tapi pada saat hasil sudah mengajukan laporannya, yang untuk program Anda sebenarnya yang namanya laporan penelitian Anda itu adalah tesis yang Anda buat. Setelah itu oke, dan itu saya kira menurut aturan merupakan kewajiban kita
bahwa itu harus didesiminasikan. Nah, bentuk desiminasi yang itu merupakan kewajiban itu adalah diterbitkan di dalam suatu jurnal yang itu internasional boleh itu. Jadi secara umum itu harusnya begitu, dan up and down apa yang tadi menurut gambar yang kita lihat itu tadi, itu sebenarnya artinya kalau saudara pass up itu berarti saudara ada pada posisi yang tinggi atau kondisi baik, yang penyebabnya itu mungkin bisa karena saudara tadinya mungkin optimis tapi terus karena berbagai masalah yang muncul, mungkin diskusi dengan teman-teman, diskusi dengan pembimbing, terus itu bisa kendur naik, atau masukan-masukan yang sudah pikirkan untuk diterima atau enggak itu, sehingga terus itu bisa bikin maju itu. Tapi anyway, itu saya kira kerangka berpikir seperti inilah yang menyebabkan kenapa kok sebaiknya terus kita berpikir yang namanya kuliah metodologi penelitian itu harusnya ada, yang pada dasarnya isinya kuliah metodologi penelitian itu berpikir bahwa kegiatan mahasiswa itu kalau di sejak awal sampai akhir itu naik turunnya terlalu banyak, berusaha untuk melihat bahwa naik turun yang seperti itu tuh bisa tidak terlalu banyak turunnya, dan juga kalau dari turun juga naiknya nggak terlalu itu. Jadi biar gambar yang tadinya itu sangat mencolok itu biar kalaupun ada ya agak stabil gitu sampai dengan capaiannya gitu. Nah, kalau mau naik gitu ya mestinya kalau dibalik sudah mulai dari awal itu ya bisa itu, tapi kenaikannya nggak usah terlalu kenaikan tinggi-tinggi, tapi akhirnya toh akan dicapai itu. Nah, untuk kepentingan itu mungkin urutan dari pembicaraan dari kuliah ini bisa kita kembangkan dari gambar kerangka berpikir yang berikut.